Misalnya Bupati Bandung ya, yang saya ketahui dari daftarnya termasuk dalam member, dan beberapa bupati di Jawa ya. Kenapa mereka bisa masuk bukan karena tertarik sama ideologinya ya, tapi untuk bisa memasuki elite circle di Hindia Belanda. Halo semuanya, selamat datang di podcast dan vlog Pisan, ngopi santai bersama saya, Clarida Budiana, saya dari Kanvas Kosong. Hari ini kita akan memasuki seri vlog kita yakni Sepucuk Surat dari Bandung. Sepucuk Surat dari Bandung merupakan seri podcast dan vlog dari Kanvas Kosong yang akan membahas hal-hal seputar sejarah, baik itu sejarah mainstream maupun anti mainstream, tentunya berkaitan dengan kota Bandung. Nah, kita lanjut lagi nih Kang, pembahasan tentang okultisme yang akan menyenangkan ini. Apalagi yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul? Basic Mason itu kan 3 ya sebenarnya, rituals, kemudian charity, sama fraternity sebenarnya, persaudaraannya. Jadi pasti ada kegiatan rutin yang mereka berkumpul, berdiskusi, kemudian ada lezing kalau dulu ya, ada penyampaian materi dari tokoh-tokoh tertentu atau dari tokoh-tokoh mereka ya. Nah ini rutin diadakan di lodge ya, bahkan setahu saya untuk bisa naik tingkat itu orang harus bisa membuat suatu karya tulis yang kemudian dipresentasikan ke anggota lodge tersebut. Jadi untuk naik tingkat ini agak susah juga buat mereka gitu ya. Saya juga pernah diskusi sama beberapa tokohnya ya. Dan memang untuk bisa masuk dan bisa naik levels itu sulit sekali, makanya secara tren juga sebenarnya sekarang orang udah nggak tertarik ya sebenarnya, karena buat apa gitu ya. Kalau zaman dulu ini memang punya prestise tersendiri untuk bisa gabung, karena misalnya Bupati Bandung ya, yang saya ketahui dari daftarnya termasuk dalam member, dan beberapa bupati di Jawa ya. Kenapa mereka bisa masuk bukan karena tertarik sama ideologinya ya, tapi untuk bisa memasuki elite circle di Hindia Belanda. Jadi ketika sudah masuk ke masonry dianggap sudah bisa memasuki lingkungan elit ya, yang hanya bisa dimasuki oleh sedikit orang. Dan kita juga bisa lihat bahwa walaupun mereka punya paham humanisme, tapi pada dasarnya, pada prakteknya di Hindia Belanda ya tidak bisa terlihat ya, tetap mereka menjalankan yang namanya diskriminasi. Terlihat dari misalnya hanya sedikit orang Hindia Belanda atau dari ras lain yang bisa bergabung dengan masonry. Bisa dihitung dengan jari, antara Chinese, kemudian orang Indonesia ya. Jadi sangat susah buat orang di luar lingkungan Eropa untuk bisa masuk. Jadi ada hal yang kontradiksi juga antara ideologi mereka secara umum yang menjunjung tinggi humanisme dengan prakteknya di lapangan. Dan kita juga bisa lihat bahwa di zaman pergerakan tidak ada dukungan secara langsung atau tidak langsung terhadap pergerakan nasional ya. Tapi kalau konsisten sama pahamnya yang menjunjung tinggi kemanusiaan, pasti ada usaha tersebut. Tapi kita lihat bahwa ya mereka tetap menjalankan politik Eropa saat itu ya, yang mendudukan bangsa mereka lebih tinggi dibandingkan masa lain. Tadi sempat disebut kalau ternyata Bupati Bandung anggota dari Freemason. Kira-kira Kang Rizky bisa spill gak siapa aja sih orang-orang yang masuk gitu ke dalam organisasi ini? Nah, terus selain itu tadi kan sudah dibahas tentang perekrutan sedikit ya. Cuman karena tadi sifatnya tertutup kan, bagaimana mereka tahu ada Freemason, terus bagaimana mereka tahu ada perekrutan di sana? Mungkin bisa diceritakan. Kalau anggotanya siapa saja mungkin akan sangat banyak ya. Cuman saya bisa menyebutkan beberapa bupati, bahkan gubernur pertama Jawa Barat, Pak Mas Sewaka ya, itu juga member ya. Jadi ada Kapolri pertama misalnya ya, kemudian beberapa tokoh bupati ya, Banjarnegara misalnya yang tergabung dalam masonry. Ya bisa dilihat di internet lah ya. Dan tokoh-tokoh Belanda juga banyak yang tergabung dengan masonry ya, terutama sejak zaman sejak abad 17 ya, misalnya ada Van Hogendorp misalnya ya. Kemudian ada Nicholas Engelhard.
Ini tokoh-tokoh yang sebenarnya menyuarakan perbaikan nasib pribumi ya. Misalnya Multatuli juga termasuk. Mereka termasuk tokoh-tokoh Belanda yang menyuarakan perbaikan nasib pribumi lewat tulisan, tidak secara langsung. Mungkin juga ini terpengaruh oleh paham Masonry ya. Dan juga misalnya pendiri Museum Gajah di Jakarta ya, Museum Nasional, itu termasuk Mason juga. Dan itu mungkin ada pengaruh dari Mason yang menjunjung tinggi sains. Makanya di setiap lodge juga diusahakan ada perpustakaan. Jadi di Batavia ada banyak jejaknya, misalnya di museum tadi, dulunya Batavia Genootschap ya, tempat kumpulnya para saintis di Batavia. Ya jadi banyak tokoh-tokoh penting sebenarnya, terutama dari kalangan Belanda yang tergabung dalam Masonry. Dan banyak juga gubernur jenderal, bahkan wali kota ya dulu burgemeester misalnya yang tergabung dalam Masonry. Kalau di Bandung ada Nicholas Betts, itu juga wali kota Bandung yang tergabung dalam Masonry. Cuman apakah dia menjalankan paham Masonry kita tidak bisa mengetahui ya. Ada banyak juga ahli-ahli di bidang sains yang tergabung, misalnya yang saya tahu ya, rumah saya misalnya ditinggali dulu sama Tan Sin Hock ya. Tan Sin Hock itu geologis yang kerja di Museum Geologi. Dan dia setelah saya teliti juga anggota juga gitu. Dan kalau saya pernah ngobrol sama keluarganya dulu di makamnya, di nisannya ada jelas logo Masonnya ya. Dan kemudian dipindahkan ke Erfeld. Tapi sekarang nggak tahu kemana nisannya. Dan ada juga temannya Tan Sin Hock, misalnya arsitek Lin Buanji. Ini cocok ya, jadi arsitek dan dia Mason juga. Ya. Tapi saya lihat dari karya-karyanya tidak memunculkan simbol-simbol itu. Jadi tidak harus kemudian seorang anggota itu menunjukkan secara terbuka bahwa dia anggota Mason. Tapi dari mana kita bisa tahu, karena semuanya tercatat secara rapih ya. Nah, ini kemudian pada zaman Jepang, Mason ini menjadi buruan nomor 1 ya. Jadi sama dengan kebijakan Jerman bahwa mereka harus memburu Mason ya, bahkan dibunuh gitu ya. Makanya sebelum zaman Jepang, karena sudah tahu akan terjadi kedatangan Jepang ke Hindia Belanda ke Bandung, ada banyak dokumen yang sudah dimusnahkan di lodge ya. Sayang banget ya. Udah banyak yang dimusnahkan, ya harapannya supaya mereka nggak tertangkap ya. Tapi ternyata sudah bocor juga listnya, jadi akhirnya mereka ditangkap, kemudian ditempatkan di Baros, di Cimahi, di camp khusus ya. Jadi camp yang buat tawanan VIP lah. Tawanan VIP. Bukan tawanan sipil ya, tawanan VIP. Lebih berat lagi itunya, treatmentnya. Gitu. Ya mereka dianggap sebagai penjahat kelas 1 di sana, ya banyak juga yang meninggal. Jadi Freemason juga ternyata masuk ke dalam camp itu ya? Iya, yang dianggap sebagai musuh bagi musuh terbesar. Bloknya dulu blok. Mungkin karena mereka berpikir ini ya. Karena mereka mungkin dianggapnya identik sama negara-negara sekutu ya. Dan mereka juga dianggap punya jaringan yang mendunia, yang membahayakan buat pergerakan Jerman dan sebagainya. Nah tadi kan kita sudah dengar ya, kalau misalkan Freemason ini cukup tertutup ya, cukup tertutup. Kira-kira alasannya kenapa sih? Kan karena padahal mereka bergerak di bidang sosial gitu kan, itu positif, tapi kenapa harus ditutupi? Ya, tadi nyambung sama esoterik ya. Sebenarnya yang tertutup itu teachingnya, ajarannya. Ajarannya. Tapi di banyak tempat, banyak negara kita bisa melihat lodge-nya telah terbuka ya. Ini lodge Mason, kemudian ini anggotanya, itu bisa diketahui secara terbuka. Jadi yang disebut rahasia adalah sebenarnya filosofinya. Filosofinya. Ini sampai juga, detik ini Kang? Sampai detik ini, itu juga makanya orang jadi berspekulasi ya apa yang terjadi di dalam ya, dianggapnya tadi memuja setan dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin tahu yang realnya, makanya harus baca bukunya langsung ya. Tapi ini pun tidak bisa diakses semua orang. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang jika beranggapan yang negatif tentang Masonry karena teachingnya tertutup rahasia. Tapi ini juga mungkin yang dinikmati sama mereka ya, jadi dianggap misterius. berbahaya dan misterius, dianggap
menguasai dunia gitu misalnya ya. Itu mungkin mereka juga yang menikmati kesan tersebut. Ada pride-nya ya. Jadi tidak ada konfirmasi atas segala isu yang berkembang tadi. Gitu. Menarik banget Kang, tapi minum dulu ya Kang. Menarik banget. Nah terus tadi kan anggotanya banyak ya Kang, terus bisa dibilang mereka dalam tanda kutip di mana-mana ada hampir di seluruh dunia ya. Nah kira-kira untuk di Hindia Belanda sendiri, apakah keanggotaannya sangat memengaruhi pemerintahan atau pergerakan pada saat itu? Kalau dulu memang banyak tokoh penting yang tergabung di Masonry ya, dan apakah itu berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan, saya tidak bisa memastikan ya. Cuman yang pasti karena mereka punya sekolah misalnya ya, dan sekolah-sekolah itu juga mendidik tokoh-tokoh kita ya, bisa jadi ada ideologi yang kemudian turut mempengaruhi pergerakan itu. Jadi dulu misalnya Masonry itu di Hindia Belanda mereka punya program beasiswa misalnya ya. Dan mereka juga bikin sekolah-sekolah netral. Apa itu sekolah netral? Sekolah yang tidak mengajarkan agama di dalamnya. Jadi sebutnya sekolah netral yang tidak condong pada agama apa-apa. Misalnya tadi Froebel School ya, sekolah TK yang di Bandung, itu dianggapnya sekolah netral karena tidak ada nuansa agama gitu. Jadi murni sains gitu ya. Nah mereka juga bikin banyak beasiswa, ada banyak tokoh-tokoh nasional yang kemudian dibiayai oleh beasiswa tersebut ya. Jadi mungkin dari cara itulah mereka menyebarkan pemahamannya mungkin mengenai sekularisme ya. Karena dalam filsafat mereka mengenal istilah tersebut. Itu mungkin yang kemudian disebarkan, dan kita juga bisa lihat bahwa mungkin ada pengaruhnya ke pergerakan nasional misalnya lewat Kongres Pemuda pertama ya. Itu kan diadakan di Lodge ya di Jakarta. Ini jarang orang tahu bahwa Kongres Pemuda pertama rintisan dari Sumpah Pemuda diadakan di Lodge. Kita nggak tahu apakah ada pengaruhnya apa enggak, tapi yang pasti dengan diadakan di Lodge berarti mereka secara tidak langsung ikut mendukung ya, ikut mendukung pergerakan. Ada juga beberapa lezing atau ceramah dari tokoh-tokoh Mason misalnya yang diadakan di organisasi Budi Utomo misalnya. Jadi memang mungkin mereka ingin mendukung pergerakan ya tadi ya, tapi tidak mau terlihat secara langsung ya. Jadi pengen dengan cara yang paling aman, dan di dalam mereka pun sebenarnya mungkin ada yang tidak setuju sama pergerakan ya, karena banyak tokoh-tokoh pemerintahan. Jadi akan sangat berbahaya buat mereka untuk terjun secara langsung ke politik. Dan di dalam Lodge sendiri sebenarnya tidak boleh bicara politik ya, mereka hanya bicara hal-hal yang generik lah. Ya jadi itu tidak ada bukti jelas yang bisa dilihat pengaruhnya terhadap pergerakan, tapi mungkin secara tidak langsung ada. Gitu. Ada lewat sekolah-sekolah tadi ya dimasukin. Kemudian lewat support terhadap beberapa tokoh pergerakan, gitu ya. Ya lewat itu aja. Tapi tadi pembahasannya cukup menarik ya, ada yang hal kontradiktif bahwa tadi orang Freemason anggotanya mereka harus beragama, tapi ketika mereka membangun sekolah itu justru netral ya, nggak ada agama, karena mengedepankan sekularisme itu ya sebenarnya. Menarik juga ya, benar-benar mengedepankan. Ya tadi juga saya lupa, untuk member memang sangat susah ya untuk masuk ya, karena pertama mereka harus direkomendasikan oleh member juga ya, jadi kemudian harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota Lodge yang dipilih secara tertutup ya. Jadi untuk masuk mungkin ada tesnya dulu, dan dia harus punya catatan yang bersih ya, karena prinsipnya bagi mereka adalah to make good people great gitu ya. Jadi membentuk orang baik menjadi lebih baik. Jadi nggak bisa orang yang punya catatan kriminal misalnya masuk, itu nggak bisa. Sangat ketat seleksinya, dan hanya orang terpilih, dan itu pun harus disetujui oleh mayoritas dari member. Yang terpilih juga tadi harus menawarkan sesuatu ya, karena ada mempresentasikan ide-ide mereka. Untuk bisa
memasuki level tertinggi ya memang harus banyak berkarya ya dalam masyarakat dan di lodge gitu. Nah, kita balik lagi ke periodisasi Jepang tadi yang disinggung sebelumnya nih. Kenapa bisa dilarang gitu selain karena mungkin Jepang ketakutan akan power mereka gitu. Terus kenapa dan apa sih dampaknya yang paling besar gitu ketika mereka pergerakannya dilarang? Ya, tadi sebenarnya Mason ini kan musuh dari otoritarisme ya, dari diktator gitu misalnya. Karena mereka lahir di zaman diktator juga, zaman kerajaan, dan mereka melakukan perlawanan secara tidak langsung. Ini juga mungkin yang ditakuti oleh negara-negara diktator ya, karena Jerman itu sama Hitler, Jepang sama Kaisar misalnya ya. Ini mereka takut sama dampak dari munculnya organisasi bawah tanah ini sebenarnya ya. Karena bisa jadi ini akan jadi media buat perlawanan. Yang kedua adalah memang pada zaman Jepang hampir semua organisasi dibubarkan ya. Bahkan yang sifatnya agama, kemudian pergerakan juga semuanya dilarang untuk kemudian dibentuk lagi yang baru yang sangat dikontrol sama Jepang. Tapi memang untuk kebijakan terhadap masonry mereka sangat sangat dipengaruhi oleh kebijakan Jerman ya. Bahkan ada cerita, mungkin kita tahu ada arsitek Richard Schumacher ya, jadi adiknya dari Schumacher yang adiknya dari kakak atau adik dari Wolf ya, saya lupa lagi. Ya. Itu dia anggota Mason kalau Richard ya, kalau kakaknya enggak, kalau Wolf enggak. Richard ini dia pulang ke Belanda dan di sana dia melakukan pergerakan melawan Jerman di Belanda sana. Dan dia kemudian diketahui meninggal dalam perlawanan tersebut ya. Yang bisa jadi karena dia juga sebagai anggota Mason sehingga mendapatkan treatment yang dia bisa dibilang dibunuh lah ya. Gitu ya. Nah, di Bandung juga sebenarnya kiprah Richard ini cukup banyak ya. Bahkan setahu saya dia yang merancang pilar untuk Logo Xinjiang. Nah, jadi dalam konsep masonry bangunan pilar ini cukup penting ya. Jadi simbol penting. Dan yang merancangnya adalah Richard Schumacher. Richard Schumacher. Nah, kira-kira kalau di zaman sekarang nih, di kondisi saat ini, apakah kita masih punya kesempatan atau jalan untuk menemukan rekam jejak, evidence, artefak dari Freemason itu sendiri? Karena kan tadi sempat data-datanya dimusnahkan dan lain-lain. Ya, sebenarnya semakin kesini semakin susah ya. Karena ada banyak data yang sudah hilang, kemudian ada banyak bangunan yang kemudian sudah habis ya. Yang paling mudah juga terlihat adalah di pemakaman orang Belanda ya, karena biasanya anggota Mason ketika meninggal ya mencantumkan logo simbol jangka segitiga di makamnya ya. Tapi berdasarkan data terakhir kita ngecek ke makam Pandu ya hanya sekitar 2-3 saja yang masih tersisa ya. Padahal kalau dulunya mungkin akan banyak sekali dan di makam-makam Eropa lain di kota-kota besar ya. Kita hanya bisa melacaknya dari dokumen-dokumen karena ada banyak publikasi mereka yang dipublish ulang sama Belanda ya. Sebenarnya kita bisa ngeliat lagi kira-kira bagaimana kisahnya zaman dulu ya, tokoh-tokohnya apa saja yang dikerjakan atau karya-karyanya. Tapi untuk melihat peninggalannya secara fisik sudah susah ya, bahkan lodge terakhir di Bandung sudah jadi restoran ya, walaupun bangunannya masih ada, cuman kita udah nggak bisa melihat suasana lodge-nya di sana sudah hilang lah. Karena tadi juga dari awal mereka mainannya simbol ya. Kalau misalkan kita mau lihat langsung atau meneliti kayak Kang Rizky, kita harus jeli ini ada simbol Mason gitu segala macam. Mereka sebenarnya kan punya setiap lodge itu punya perpustakaan, tapi untuk yang bisa mengaksesnya hanya anggota. Gitu. Jadi kalau misalnya orang umum ingin meneliti ya nggak bisa ya. Bahkan untuk yang di Belanda karena Xinjiang ini kemudian setelah di Bandung bubar mereka pindah ke Belanda. Untuk bisa mengakses data di sana ya harus perizinan dan sebagainya cukup susah ya. Ketat ya. Dan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang misalnya isi kegiatan mereka secara rutin ya. Zaman dulu zaman Belanda ya sangat susah karena tadi sudah banyak yang dimusnahkan, kemudian juga dianggapnya
mengerikan ya, sehingga orang juga mungkin akan menyingkirkan. Ya, oke. Mungkin trennya sekarang masonry sudah tidak kontekstual lagi ya. Dia lahir ketika orang-orang butuh ruang untuk bisa berdiskusi, bisa berbicara sains ya. Tapi sekarang semuanya sudah terbuka, orang bisa bicara dengan bebas, sudah bisa menggali sains dengan leluasa ya. Jadi secara umum minat untuk tergabung atau dalam menggerakkan masonry sebenarnya secara dunia sudah decline ya, sudah kecil sekali minat orang. Jadi hanya tinggal cerita sejarah aja lah ya. Nah, kita udah ada di penghujung diskusi nih, tapi sebelum menutup podcast dan vlog kita hari ini, mungkin Kang Rizky Wirawan bisa memberikan konklusi atau closing statement buat teman-teman sekalian. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang dicantumkan di buku ini adalah bahwa kegiatan masonry ini tidak seseram yang dibayangkan ya. Di Bandung kita masih bisa melihat jejaknya, ada banyak bangunan, kemudian dari peninggalan secara tidak langsung ya, ada bekas rumah-rumah anggotanya, kemudian di makam kita bisa lihat bekas-bekas nisan anggotanya ya. Dan dari buku ini juga kita bisa lihat bahwa mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial ya, misalnya mendirikan sekolah, kemudian melakukan banyak beasiswa untuk tokoh-tokoh tertentu ya. Jadi kita belajar sejarah di sini bahwa Bandung dulunya adalah tempat yang sangat terbuka untuk banyak kegiatan orang Eropa ya. Bahkan salah satunya dimasuki oleh kegiatan yang sifatnya masonry, tidak hanya Freemasonry di Bandung, dulu juga ada Teosofi, ada juga Katolik Bebas, ada juga Amorc ya, Rosicrucians. Ini organisasi-organisasi besar yang ada di dunia saat itu zaman Belanda yang kemudian bisa meninggalkan jejaknya di Bandung, menunjukkan bahwa betapa hebatnya Bandung saat itu menjadi pusat pergerakan, tidak hanya pergerakan nasional ya untuk melawan penjajahan, tapi juga menjadi pusat pergerakan kebatinan. Ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu ya Bandung sudah sangat plural ya, sudah banyak sudah menjadi pusat dari pergerakan di Hindia Belanda. Oke, melalui podcast hari ini kita sudah diberikan wawasan yang cukup panjang ya mengenai okultisme ini. Jadi tadi Kang Rizky sudah menegaskan bahwa stigma-stigma negatif tentang okultisme, Freemason itu sebenarnya justru sebaliknya ya di dalam realitanya, karena Freemason tadi sudah disebutkan bahwa mereka bergerak di hal-hal yang positif, mereka melakukan kegiatan-kegiatan sosial, juga bahkan ke hal-hal yang berbasis pendidikan. Perlu ditegasi bahwa kemudian Freemason memiliki pengaruh terhadap pemikiran-pemikiran orang-orang di sini, orang-orang terhadap pergerakan juga. Jadi kita udah tahu sekarang ya bahwa stigma satanik yang melekat pada Freemason ini sebenarnya nggak benar ya Kang ya. Jadi itulah yang kita bahas hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton podcast hari ini. Terima kasih kepada Studio 23 Bakum, juga kami Prince yang telah mendukung kegiatan hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk ikuti terus podcast dan vlog kami di episode-episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di Spotify, Instagram, dan YouTube kanvas0.id, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast kita hari ini. Terima kasih.